Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita SPD Unit Kerja UPT SDN Cimiung 2 dengan nomor pendaftaran uji kompetensi 2024231016 dengan kode validasi 6576754. Dan adapun kekurangan dan kelebihan atas video uji kompetensi ini akan saya perbaiki. Dan inilah formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari Pak, apa itu? terus masuk, langsung masuk, yakin. Dari tempat duduk, potong bukunya kalau panjang, ya, ayo dari tempat duduknya, ya, potong bukunya, ya. Yang kukunya panjang potong. Kalian, apakah hari ini sudah sarapan? Sudah. Ya, terima kasih. Kita dari rumah sarapan walaupun hanya sedikit untuk bekal kita belajar dan beraktivitas pada pagi hari ini, yaitu hari Senin tanggal 22 Januari 2024. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan belajar seperti biasa. Baiklah anak-anak, Bu Guru dapat informasi dari Menlu bahwa ada teman kalian yang tidak masuk hari ini, yaitu Alvaro, Gani, dan Selvi Rahayu. Jadi ada 3 orang teman yang tidak masuk. Dan semoga kita bisa mendoakan teman kita yang tidak masuk
seperti biasa. Kita menjenius dulu. Tepuk, fokus. Tepuk konsentrasi. Oke, terima kasih. Kita telah belajar tentang konsentrasi dan lain sebagainya. Hari ini kita belajar tentang pelajaran PPKN, yaitu pada fase 4. Ya, tema pembelajaran kita yaitu Pancasila sebagai nilai kemanusiaan. Materinya yaitu makna dan nilai-nilai Pancasila serta proses rumusannya. Lokasi waktunya 1 kali pertemuan, 2 kali 35 menit. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ini, tentunya kita menyanyikan P5. 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan belajar Pancasila dan kewarganegaraan. Tujuan ini adalah memahami makna dan nilai-nilai Pancasila serta proses rumusannya sebagai dasar negara. Ya, tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya di sini Bu Guru mau tanya, siapa dari kelompok perwakilan kelompok kalian yang bisa menyebutkan apa dasar negara kita? Iya, Cantika, silakan. Pancasila. Iya. Selanjutnya apa lambang negara kita? Iya, burung Garuda. Terima kasih untuk Cantika dan Okta. Kita berikan tepuk tangan. Ada sedikit lagi pertanyaan dari Bu Guru. Siapa yang bisa menyebutkan bunyi Pancasila? Silakan 1. Iya, Salma. Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya sila kedua. Iya, Ramdhani. Yang berikan lambang negara kita yaitu burung Garuda. Dasar negara kita adalah Pancasila. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa, dan bunyi sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentunya kita di kelas ini sudah hafal dengan Pancasila? Sudah. Terima kasih. Selanjutnya di sini Bu Guru akan menyampaikan bahwa apa saja nilai-nilai Pancasila itu, ya. Nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, ya. Di sini disebutkan bahwa dalam perumusan sebagai dasar negara dilandasi kepentingan bangsa, yaitu ada 1 nilai Pancasila, 1 ketakwaan, kedua harga diri yang tinggi sebagai bangsa, sebagai bangsa, dan ketiga jiwa dan semangat, yang merdeka. Inilah nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, terlebih dahulu kegiatan pembelajaran ini Ibu akan menayangkan video mengenai Pancasila sebagai nilai kehidupan. Jadi kita akan menyaksikan tayangan video tentang nilai-nilai Pancasila
Pancasila, yaitu satu ketakwaan, dua harga diri yang tinggi sebagai bangsa, tiga jiwa dan semangat yang merdeka. Baiklah, untuk supaya kalian lebih tahu, di sini Bu Guru akan menayangkan video mengenai implementasi kurikulum merdeka. Halo teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran PPKN bersama Miss Sisil. Teman-teman, kali ini kita akan belajar materi PPKN dalam rangka implementasi kurikulum merdeka. Apa yang akan kita pelajari ya? Nah, pada bab 1 atau unit 1 kita akan belajar Pancasila sebagai nilai kehidupan. Wah, teman-teman, di sini kita melihat ada gambar lambang negara kita, yaitu burung Garuda, teman-teman. Di mana di dalamnya burung Garuda ini menggunakan perisai yang berisi simbol-simbol sila Pancasila. Hafal tidak ya kalian apa saja isi dari Pancasila? Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran kita di PPKN ini adalah kalian bisa memiliki akhlak yang mulia dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada materi bab 1 ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah sikap mencintai sesama manusia dan lingkungannya, serta menghargai kebinekaan. Lalu, pada poin 2, kita akan belajar makna dan nilai-nilai Pancasila, serta proses perumusannya. Dan yang ketiga, kita akan belajar contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Apakah kalian siap belajar? Mari kita mulai. Nah, teman-teman, coba kalian lihat pada gambar ini. Di sini ada peta Indonesia nih, teman-teman. Ya, kita dilahirkan di negara Indonesia. Kita tinggal di Indonesia, teman-teman. Nah, bagaimana ya sebagai warga Indonesia kita harus bertindak? Nah, di sini ada judulnya nih, teman-teman. Sikap mencintai sesama manusia dan menghargai kebinekaan. Indonesia adalah negara kepulauan. Banyak pula pulau besar maupun kecil yang tersebar di Indonesia. Ya, di sini dilihat ada pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Sumatera, Jawa, Bali, NTT, dan sebagainya. Setiap wilayah Indonesia memiliki karakteristik penduduk. Penduduk itu artinya yang tinggal di sebuah negara. Dan penduduk itu berbeda-beda karakteristiknya. Hal ini menimbulkan kebinekaan di Indonesia. Kebinekaan berarti keberagaman ya teman-teman. Apa saja ya keberagaman yang ada di Indonesia? Tentu kita sudah pelajari ya teman-teman. Ada keberagaman suku, ada yang berasal dari suku Jawa, Batak, Betawi, Sunda, dan sebagainya. Upacara adat juga kita berbeda-beda, rumah adat, tarian adat, pakaian tradisional, lalu ada agama juga kita berbeda-beda. Tentu banyak sekali hal lain yang berbeda ya teman-teman. Ada dari sifat, makanan kesukaan, warna kulit, warna rambut, dan sebagainya. Tapi, di tengah-tengah keberagaman itu, apakah kita harus bertengkar, teman-teman? Tentu tidak ya. Semua keberagaman di Indonesia merupakan karunia dari Tuhan yang patut kita syukuri. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Wah, teman-teman, masih ingat artinya apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Iya, berbeda-beda, tetapi tetap satu juga, satu Indonesia. Nah, teman-teman, yang namanya Indonesia memiliki banyak pulau, memiliki banyak penduduk.
ya, memiliki banyak alam, ya, dan di mana kita harus memiliki sikap yang baik, terutama sikap mencintai sesama. Sesama itu adalah sesama manusia, ya, sesama penduduk, sesama rakyat yang ada di Indonesia. Bagaimana ya sikap mencintai sesama? Bisa kita tunjukkan dengan peduli terhadap sesama yang membutuhkan bantuan. Peduli itu apa ya? Peduli adalah cara kita membantu orang-orang yang membutuhkan, menolong dengan rasa yang ikhlas, ya, tidak dengan rasa yang marah atau terpaksa. Lalu kita bisa mendoakan yang terbaik bagi orang lain dengan agama kita masing-masing. Berdoa secara agama Islam, berdoa secara agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, atau semua agama pun semua baik, kita bisa berdoa mendoakan orang lain. Yang ketiga, bersikap sopan dan santun terhadap sesama. Yang keempat, menjaga kerukunan dan persatuan antar sesama nih teman-teman. Kalau kita sudah bisa melakukan 4 poin ini, berarti kita sudah memiliki sikap mencintai sesama. Nah, pertanyaannya, apakah hanya sesama saja yang harus kita pedulikan, yang harus kita cintai? Kita akan lihat, ya. Nah, yang kedua teman-teman, selain di Indonesia ada sesama, ada rakyatnya, ada penduduknya, ada manusianya, ada juga lingkungannya. Apa itu lingkungan? Iya, ya, sesuatu yang ada di sekitar kita, entah itu tumbuhan, hewan, atau segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan di alam ini atau di bumi ini. Dengan cara membuang sampah pada tempatnya, menanam tumbuhan, dan merawatnya dengan baik. Tidak hanya tumbuhan nih teman-teman, hewan pun juga bisa dirawat juga dengan baik. Lalu menghemat energi listrik dan juga air, menggunakan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Contoh, tidak membuang-buang kertas, tidak membuang-buang air ketika sedang cuci tangan atau sedang melakukan sesuatu, dan sebagainya. Ya, ini sikap mencintai lingkungan. Ada satu lagi nih teman-teman, karena kita berbeda-beda, timbullah kebinekaan. Kebinekaan artinya sesuatu yang berbeda namun menjadi satu, ya, tidak ada yang bertengkar dan saling menghargai. Itu kebinekaan. Dengan cara apa kita menghargai kebinekaan? Dengan cara menghormati teman yang berbeda suku dan agama. Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia, dan kita harus ikut serta dalam kegiatan pentas budaya. Contoh, misalnya kalau kalian bisa menari tarian tradisional, kalian jangan malu untuk tampilkan. Menyanyi lagu-lagu daerah, kemudian bermain musik tradisional, dan sebagainya. Dan saling tolong-menolong tanpa membedakan suku dan agama. Sisil yakin anak-anak P4 bisa melakukannya ini dengan baik. Nah, itu dia materi kita di unit 1 bagian sikap mencintai sesama dan lingkungan serta menghargai kebinekaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan langsung ke Miss Sisil ya. Terima kasih teman-teman. Di sini kita sedang menyaksikan video
Apa tadi? Contohnya sikap yang sesuai dengan sikap peduli katanya ya. Sikap peduli terhadap sesama. Misalnya tadi apa? Yo, sikap peduli terhadap sesama. Misalnya membantu orang yang sedang kesusahan atau orang yang sedang membutuhkan bantuan kita. Ya, tepuk tangan buat Okta. Selanjutnya, sikap yang berikutnya yaitu menjaga kerukunan. Coba menjaga kerukunan antar sesama manusia. Contohnya, kalau kita menjaga kerukunan beragama, berarti kita tidak membedakan agama yang satu dengan agama yang lain. Tepuk tangan buat Bapak. Dengan menyaksikan video tadi, guru akan memberikan tugas kepada kalian membuat mengisi dari kesimpulan video yang kita lihat. Kalian harus menulis apa yang kalian saksikan di video dan ya silakan ditulis, guru bagikan. Ini ada ya, ada tuh tulis. Silakan ya, per kelompok saja ya. Guru minta per kelompok. Ya. Bu Guru, 55 menit. Ya, silakan diskusikan dengan teman satu kelompok masing-masing. Nanti hasil diskusi kelompoknya dikumpulkan ke Bu Guru ya. Silakan. Ya, tulis, silakan ditulis. Tulis. Ya, silakan diskusikan metode yang tadi ya. Thank you.